Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, hari ini studio Voice of Indonesia kedatangan seorang tamu spesial, yaitu Bapak Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Bapak Lambert Rijns. Selamat datang Pak Lambert. Ya, terima kasih Mbak Indah. Saya punya pantun untuk Pak Lambert menyambut kedatangannya di hari ini. Makan kentang sambil bercanda, pulangnya dapat oleh-oleh dari Malaysia. Selamat datang Pak Lambert, Dubes Belanda di studio Voice of Indonesia. Oke, cakep. Cakepnya harusnya tadi Pak, Ya, setelah Malaysia. Ya. Nah, kenapa dibuka dengan pantun, pendengar? Karena Pak Lambert ini juga salah satu nih yang suka berpantun. Tapi nanti kita pantunnya ya. Dan untuk pagi hari ini Pak Lambert terima kasih dan juga felicitate Mati Verjaardag. Terima kasih. 26 April. Ya, betul. Sebelum Koningsdag. Ya, satu hari sebelum Koningsdag. Satu hari sebelum ulang tahun Raja. Dan Pak Lambert, pagi hari ini kita akan bicara sedikit ya tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Belanda. Bagaimana Pak Lambert memandang hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda saat ini? Oke, jadi selamat pagi dan terima kasih ya Mbak Indah atas menerima saya di sini. Ini merupakan kehormatan besar bagi kami berada sekali lagi di RRI. Kalau tentang hubungan bilateral, ya saya pikir itu antara Indonesia dan Belanda hubungannya sangat baik, terutama mungkin di bidang ekonomi dan perdagangan. Kami dari Belanda investor terbesar dari Uni Eropa. Dari setiap 10 euro yang diinvestasi di Indonesia dari Eropa, 7 euro datang dari Belanda. Jadi 70% dari Uni Eropa datang dari Belanda. Jadi investasi dari Belanda di sini cukup tinggi. Tapi buat Indonesia, kami tujuan perdagangan yang penting, misalnya kelapa sawit yang diekspor dari Indonesia ke Belanda datang di Rotterdam, di pelabuhan di Rotterdam. Jadi buat dari pihak Indonesia, Belanda merupakan tujuan penting untuk ekspor. Jadi di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, hubungannya kuat. Tapi masih ada potensial peluang untuk ditingkatkan. Untuk meningkatkan itu karena buat perusahaan-perusahaan Belanda investasi di sini tidak selalu gampang. Jadi tentu saja ada diskusi-diskusi dengan pemerintah Indonesia bagaimana bisa memperfasilitasi investment di sini. Dan juga kami mau menaikkan meningkatkan perdagangan dari ekspor dari Belanda, khususnya teknologi dan semua inovasi. Nah, baru-baru ini juga kan ada yang ditandatangani kerjasama ya di bidang lingkungan dan juga infrastruktur berkelanjutan. Ya. Kenapa kedua bidang ini yang dipilih oleh Belanda ini untuk ditingkatkan kerjasamanya? Ya, kalau di Belanda ada banyak pengalaman dengan renewable energy, kalau energi terbarukan. Energi terbarukan, khususnya di bidang angin. Jadi sekarang ada banyak kincir angin. Bukan yang kuno-kuno itu, tapi yang modern itu di laut utara North Sea. Ada ratusan, mungkin ribuan kincir angin yang besar sekali. Juga solar energy, apa itu? Energi matahari. Pakai panel surya itu ya. Misalnya saya di rumah saya di Belanda punya panel surya itu. Hampir semua orang di Belanda punya panel surya di rumahnya, di atapnya. Karena lebih murah daripada energi biasa. Nah, jadi sekarang ada banyak pengalaman dengan itu. Dan Indonesia masih perlu struktur
harganya yang sekarang masih kurang atraktif, kurang atraktif buat investor-investor di bidang energi terbarukan. Ya. Dan Pak Lambert, selain bicara tentang hubungan bilateral nih, hubungan people to people antar masyarakat di Indonesia dan Belanda juga dikenalkan cukup erat. Kalau dari Pak Lambert sendiri yang mungkin pernah merasakan juga tinggal di Indonesia dulu pada masa kecil dan juga sekarang, ini bagaimana sih melihat hubungan antara masyarakat Indonesia dan juga Belanda? Ya, buat saya mungkin karena saya lahir dan besar di sini, mungkin saya kurang objektif ya. Tapi pada umum saya pikir orang Belanda they love Indonesia, suka Indonesia. Semua orang Belanda mau pergi ke sini, tapi juga orang Indonesia mau pergi ke Belanda. Kami misalnya di kedutaan Belanda ada kurang lebih 1.000 visa seminggu yang ditawarkan. Jadi 1.000 orang Indonesia seminggu yang perlu visa yang pergi ke sana. Dari Belanda juga ada banyak orang turis pariwisata yang pergi ke sini. Tapi juga di bidang kebudayaan ada banyak exchange antara dua negara ini, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan dan research, penelitian. Ya ada ribuan delegasi setahun yang pulang pergi dari sini ke Belanda dan dari Belanda ke sini. Kenapa? Karena orang-orang di sini semakin suka. Ya, ada banyak. Ya, ada ribuan orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Ribuan. Belum yang keturunan Indonesia. Juga ada ribuan orang Belanda yang keturunan Indonesia. Ya, juga yang dulu tinggal di sini misalnya. Jadi ya hubungan antara negara-negara ini ya baik-baik sekali. Nah, karena kita sudah bicara tentang hubungan kedua negara, kali ini kita mau bicara tentang Pak Lambert sendiri. Boleh. Karena Pak Lambert ini dikenal dekat dengan masyarakat Indonesia. Banyak yang ngefans loh, Pak. Banyak yang suka. Jangan memalukan saya. Nah, Pak Lambert sendiri melihatnya gimana nih masyarakat Indonesia ngefans sama Pak Lambert? Ya, kadang-kadang saya bilang ini kulit saya putih tapi darah merah ya, jadi merah putih. Tapi ya saya orang Belanda tapi ya lahir dan besar di sini, tinggal di Bandung untuk kuliah dan magang kerja di sana waktu saya mahasiswa, dan sekarang ya bisa dibayangkan ini merupakan kehormatan besar buat saya bisa bekerja di sini sebagai dubes untuk Belanda. Ya, nah saya suka keluar kalau akhir minggu misalnya saya naik sepeda atau saya ini jalan kaki aja di daerah-daerah. Ya saya tinggal di Menteng. Menteng itu ya kawasan yang bagus tentu saja. Ada banyak rumah-rumah besar itu, tapi juga ada rumah yang lebih sederhana. Dan ya sayang sekarang kebanyakan rumah kuno itu sudah dihancurkan. Tapi masih ada beberapa yang masih original, masih dari dulu. Saya suka ini di Instagram saya kan, melihatkan. Jangan lupa follow ya on Instagram. Lambert Reis Dubes Belanda. Iya, terima kasih. Atau cari Dubes Belanda aja, lebih gampang. Ya, jadi saya suka membuat video-video kecil itu. Nah, Pak Lambert ini juga memang ya kalau ngintip sedikit nih ke Instagramnya Pak Lambert, Lambert_Reins_Dubes_Belanda. Betul. Ini tuh banyak kontennya, keliling rumah kuno yang ada di Menteng. Ya. Itu kenapa Pak awalnya Pak keliling-keliling gitu, karena jalan-jalan aja, terus ketemu unik, atau memang karena tertarik dengan bangunan-bangunan bersejarah? Ya, saya tertarik pada bangunan itu, tapi juga ceritanya tentang bangunan itu, karena di setiap rumah, setiap bangunan ada orang yang tinggal di sana. Misalnya di Menteng saya bertemu sama orang-orang yang sudah tua sekali. Minggu kemarin di Jalan Jambu ada rumah bagus sekali dekat Kunstkring. Kamu tahu Kunstkring? Nah, itu satu-satunya rumah yang masih original, masih kuno di Jalan Jambu itu. Ada seorang sudah tua di sana.
mungkin umurnya nggak tahu 80-an itu, tapi masih bangga tentang rumahnya dan ceritanya sudah dari dulu tinggal di sana. Terus dia bercerita dan nah itu yang mungkin yang paling menarik buat saya. Rumahnya juga, tapi ceritanya dan orang yang masih tinggal di sana itu ya. Dan tentu saja juga cerita-cerita tentang hantu yang tinggal di atap. Oh, ini menarik nih, cerita hantu. Ya. Dibicarakan juga tuh. Ya, itu saya selalu suka cerita-cerita hantu. Ada banyak hantu di sini. Saya belum pernah bertemu, tapi ya saya bertemu sama banyak orang Indonesia yang bertemu sama hantu itu. Jadi bagaimana? Ada pocong, ada sunter bolong, ada noni Belanda, ada oke, terus di mana? Oh Pak, di sana di atap. Khususnya di rumah kuno Belanda kan. Ceritanya Banyak kalau Mbak tuh. Indah sudah pernah? Apa? Ketemu hantu? Iya. Jangan. Takut. Jangan, itu menakutkan. Okay. Tapi ini menarik nih kalau karena Palembang ngomongin tentang hantu. Jadi saya mau tanya, kalau di Belanda tuh ada cerita-cerita seperti ini juga nggak sih, Pak? Enggak, sama sekali tidak ada. Cuma di sini ada hantunya. Ya. Aneh nggak sebagai orang dari Eropa yang mungkin nggak kenal dengan budaya-budaya seperti itu? Ada kepercayaan dulu juga di Belanda. Misalnya angka 13 dianggap Angka sebagai sial. tidak, ya sebagai bahaya kan. Pada hari Jumat tanggal 13 itu dianggap sebagai hari bahaya. Tapi aneh itu mendengar cerita-cerita itu, pocong, sundel bolong. Ya, ada pocong di atap di rumah saya. Kadang-kadang saya mendengar bung bung. Serem ya. Nah, Palembang dari bercanda aja. ini, dari cerita rumah-rumah dan juga tempat-tempat yang punya banyak sejarah itu, yang paling Palembang suka yang mana? Rumah-rumah yang kuno di sini. Aduh, nggak tahu. Itu sayang sekali karena banyak rumah sekarang dihancurkan satu persatu. Ada banyak rumah kalau di Menteng atau di Cikini, di Keramat ada banyak. Kalau rumahnya dijual, bilang dijual, saya sudah tahu rumah ini akan hilang. Mungkin 2 tahun lagi Akan berubah. akan dihancurkan. Ya. Nah, itu salah satu hobinya Palembang. Hobi lainnya itu adalah naik gunung. Baru beberapa waktu lalu naik gunung juga ya, Pak ya? Ya, kemarin Di Cirebon. di ini Gunung Pantomas. Tidak begitu terkenal, ya gunungnya baik, tidak begitu tinggi, 1.700, ya itu dekat Sumedang. Ya, sama grup-grup, ada banyak orang Indonesia sekarang ya, kalau mau naik gunung di akhir pekan, waduh ramai sekali. Banyak pemuda-pemudi yang naik pakai tenda, Ya, naik, tenda, ya. carrier. Ya, tenda dan backpack itu menginap di hutan. Ya, sekarang populer sekali. Jadi saya suka kalau lebih tenang, tidak begitu ramai. Jadi mungkin suka naik gunung pada hari Jumat kalau masih belum begitu ramai. Belum masuk weekend soalnya. Ya, tapi bagus-bagus sekali di sini. Ada begitu banyak alam yang luar biasa spektakuler. Tidak begitu jauh dari Jakarta juga. Gunung Gede itu saja saya naik turun Gunung Gede 1 hari capek. Gunung Salak, Gunung Halimun, ya tahun depan Gunung Rinjani di Lombok. Ya. Kemarin saya dari Lombok. Ya. Tapi nggak ke Gunung Rinjani. Oh, enggak. Tapi bagus. Tidak perlu naik sampai puncak. Tapi karena kalau halfway juga bagus. Tapi dari semua yang udah disebutkan, Palembang sudah pernah kemana saja nih? Berarti tadi banyak ya, Gunung Gede, Halimun, Salak. Ya. Ada lagi? Aduh, ya kalau di Sulawesi Utara ada pergunungan juga di sana dekat Manado, Tomon. Ya kami naik gunung-gunung di Flores tentu saja, Kelimutu yang ada 3 danau yang berwarna. Ya ada banyak contoh itu. Nah, ada wishlist Pak sebelum tahun depan pulang ke Belanda. Oh, my wishlist is to stay here forever. Kalau gitu pensiun di sini saja. Iya, tapi ya tidak ada waktu. Kalau mau berkeliling, berjalan-jalan di Indonesia harus ada waktu.
Misalnya di Maluku itu bagus sekali, tapi perlu waktu pergi dari satu pulau ke pulau yang lain dan gitulah. Karena jauh. Ya, betul. Nah, Pak Lambert ini kan juga suka berpantun. Ice breakingnya nih kalau di kedutaan Belanda itu pantun. Kenapa memilih pantun, Pak? I love pantun karena itu isinya absurd dan tidak masuk akal tapi lucu banget. Jadi ya. Jadi terima kasih atas pantun yang tadi itu. Saya telat dengan cakep itu, saya tahu. Terima kasih. Ya. Kalau gitu sih boleh Indah minta Pak Lambert kasih pantun. Ya boleh, saya menyiapkan satu ya. Siap. Oke. Ini cakepnya nggak akan telat. Ya, oke. Ke pasar beli ikan teri, tidak lupa membeli ikan tenggiri. Cakep. Terima kasih RRI sudah wawancara saya pagi-pagi. Terima kasih, Ayo. cakep. Nah, terakhir Pak Lambert, apa harapan Anda untuk hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Belanda? Ya, semoga persahabatan antara Republik Indonesia dan Belanda semakin erat dan semoga saya sering bisa pulang ke sini ke RRI. Terima kasih. Terima kasih Pak Lambert untuk waktunya di hari ini dan terima kasih juga pantunnya. Ya, terima kasih. Cerita-ceritanya juga yang seru dan pendengar Voice of Indonesia kita akan hadirkan lagi wawancara-wawancara lainnya, jadi tetap mendengarkan kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.